Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas Saum Arafah. Nah, di sini halaman 300 pas. Nah. Babu saumit tatawwu'i wa manuhiya an saumihi. Bab saum tatawu dan saum yang dilarang. Tatawu itu artinya tambahan. Bisa disebut sukarela. Tidak ada kaitan dengan kewajiban. Tetapi dianjurkan dan diperintahkan. Kita sering mengartikannya sunat. Jadi dalam bahasa kita itu yang disebut saum sunat, sholat sunat. Padahal sunat atau sunnah itu ada yang wajib juga. Karena istilah kita. Jadi istilah dalam bahasa fikih itu justru mandub. Mandub. Kemudian di sini tatawu ada lagi nafilah. Nafilah juga adalah tambahan. Hadis nomor 698. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi arafata faqala yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyata wa su'ila an saumi yaumi asyura faqala yukaffiru as-sanatal madiyata wa su'ila an saumi yaumi isnin faqala zalika yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang saum hari Arafah. Perlu diketahui bahwa Arafah itu asalnya nama tempat. Sudah ada pada zaman Nabi, sejak zaman Nabi Ibrahim. Malahan kata Arafah itu dalam sejarah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah sekian lama tidak bertemu. Ada yang menyatakan 100 tahun atau ada yang menyatakan puluhan tahun. Hari itu can aya kalender. Jadi kita tidak tahu ya. Pokoknya sampai bertemu di sana. Nah, di Arafah itu ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah sering dikunjungi oleh orang-orang Indonesia. Di sana ada catatan ya. Tidak ada sholat di sini. Ku bahasa Indonesia teh. Pengumuman teh. Kesehatan. Jadi bahasa Arab ada, gitu, bahasa yang lain juga, cuman ada bahasa Indonesia. Bahkan saya foto itu. Tapi aya oge nu salat didinya.
Jadi Rasulullah SAW tidak pernah sholat di sana. Seperti hanya di Jabal Nur. Jabal Nur teh Gua Hiro itu mah. Ya nu salat didinya. Padahal Rasulullah SAW setelah menerima wahyu teu kadinya deui teh. Dalam sejarah tidak dikatakan ke sana dan sengaja untuk sholat. Kemudian dalam sejarah juga disebutkan bahwa Arafah itu adalah tempat bertemunya Nabi Ibrahim dan keluarganya, yaitu Nabi Ismail dan Siti Hajar. Arafah itu kenal. Jadi mengenali keluarganya Nabi Ibrahim teh. Nah, malamnya bermimpi di Muzdalifah itu, kemudian bermimpi menyembelih anaknya. Itu Arafah. Nah, setelah disyariatkan ibadah haji itu disyariatkan pada tahun 6 dalam sejarah itu. Kemudian tahun ke-6 Rasulullah berangkat tapi dihalangi. Kemudian pada tahun ke-8 bisa masuk Fatu Mekah pada bulan Ramadan gitu. Tahun ke-8. Bahkan ada gencatan senjata selama 10 tahun tapi orang-orang Quraisy melanggar. Sehingga Nabi Muhammad bisa masuk dan kaum muslimin pada bulan Ramadan di tahun ke-8. Kemudian tahun ke-9-nya Rasulullah SAW mengutus jamaah haji atau mengirim jamaah haji. Pembimbing utamanya adalah Abu Bakar. Dan kemudian pada tahun 10 Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Jadi kapayunanku Abu Bakar ibadah haji. Pada rangkaian ibadah haji itu ada yang dinamakan wukuf. Wukuf itu diam. Tempatnya di Arafah. Jadi Arafah itu nama tempat, bukan nama waktu pada asalnya. Seperti kata sahur itu nama waktu, tapi jadi nama pekerjaan. Sok geura sahur gitu. Nah, dalam bahasa itu sudah biasa. Ada orang yang makan pagi, padahal makan nasi. Tapi itu sudah diketahui. Jadi yang namanya Arafah itu sudah ada. Bahkan dalam sejarah orang-orang Quraisy itu sudah melaksanakan saum Arafah walaupun belum disyariatkan ibadah haji. Nah, terkait dengan ada berita-berita bahwa kita saum Arafahnya harus sesuai dengan waktu wukuf di Arafah. Kalau di kita di Bandung itu kan 4 jam. Dan wukuf itu kira-kira dilaksanakan jam 2. Sebab sebelum wukuf di Arafah ada sholat dulu, sholat duhur dan asar. Itu khutbah dulu. Jadi begitu seperti Jumat saja. Dikumandangkan adzan, kemudian khutbah. Nah, kemudian sholat duhur dan asar. Nah, di kita jam 12, jadi itu mah jam 1. Kira-kira beres ya menjelang 1:30. Kalau kita katakan mulai wukuf jam 2. Di kita pada saat itu sudah jam 6. Kan 4 jam. Di sana baru mulai wukuf. Andai kan harus sama saum Arafah ketika wukuf di Arafah, berarti orang saum jam 6 maghrib. Itu di Bandung. Apabila di Papua sudah pada tidur dan sudah masuk hari tanggal 10 di Papua itu. Apalagi yang bedanya 12 jam. Seperti Indonesia itu beda 12 jam dengan Amerika. Di Amerika, California itu sekarang jam 4, jam 5 lebih. Tapi masih pagi. Karena itu ibadah, nah ini salah satu keistimewaan Islam itu, ibadah umat Islam disesuaikan dengan pengamatan kita terhadap
matahari dan bulan. Sehingga untuk menentukan tanggal 1 bulan Hijriah itu harus mengamati bulan. Dan memang perintahnya begitu. Sabda Rasulullah, sumu liru'yatihi. Nah itu yang kita pegang dalilnya. Memang ada 2 metode. Yang pertama ru'yat sesuai dengan perintah Rasulullah. Saumlah kamu, ini untuk Ramadan dan mengawali bulan. Liru'yatihi karena ru'yatnya, karena melihat hilal. Wa aftiru, lebaranlah sawa liru'yatihi karena melihat hilal. Dan begitu juga untuk menentukan awal bulan. Mengapa berbeda? Sebab perjalanan bulan dan matahari itu tidak sama. Misalnya sekarang tanggal 29 ya. 29 Dzulqa'dah sekarang itu misalnya. Sebetulnya 1 bulan itu 29, lebih 12 jam. Hanya ditumbuk-tumbuk 12 teh. Jadi ada 30. Kata Rasulullah SAW, 1 bulan itu hakaza, hakaza, hakaza. Hakaza, hakaza, hakaza. Jadi 1 bulan itu ada yang 30, 3 kali gitu nanti. Dan yang kedua Rasul menyatakan, tilap ke hiji berarti 29. Bagaimana cara menentukan atau mengetahuinya apakah tanggal 30 besok itu atau tanggal 1, lihat saja setelah maghrib. Nah, pada satu saat bulan dan matahari itu sejajar. Sejajar. Dan itu di akhir bulan. Yang disebut dengan ijtima atau bahasa astronominya conjunction itu sejajar. Karena itu kadang-kadang terjadi gerhana. Buat hari luhur ya. Ini kita kan kelihatannya sejajar. Tidak mau sejajar teh kalau luhur teh. Kadang-kadang bulan menutupi matahari di daerah tertentu. Karena itu gerhana, kita sudah bahas, gerhana matahari itu terjadi di awal bulan. Dan nanti insya Allah pada bulan April 2023, 22 bulan lewat ya. Itu bertepatan pada bulan Ramadan, akhir Ramadan akan terjadi gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu selalu di awal bulan atau di akhir bulan menjelang tanggal 1. Sedangkan gerhana bulan selalu di tengah bulan, tanggal 14 atau tanggal 15. Karena itu terjadi ijtima sejajar antara matahari dan bulan, sejajar teh tidak tak katinggalin teh dari luhur panon poe mah. Dan matahari itu kelihatan lebih cepat daripada bulan. Jadi bulan teh kasusul. Kalau yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu tidak la yudrikul qamar, itu artinya beda rotasinya, beda tempatnya. Kasusul teteta. Kemudian, nah ini katakan saja ya garis kita lihatnya di apa? Di laut atau di padang pasir. Nah, ini matahari itu nyusul, ini terlambat. Memang setiap bulan juga begitu. Ketika matahari sudah terbenam, bulan itu tertinggal dan terlihat bujurna yang disebut dengan hilal. Itu harus kata terbenam itu waktu maghrib ya. Nah, ketika waktu maghrib terbenam, bulan tertinggal, terlihat ada hilal. Itu berarti maghrib tanggal 1. Ada kalanya tidak terlihat di Papua. Mungkin turunnya sama sehingga tidak terlihat ya. Tapi 2 jam kemudian ini makin jauh jaraknya antara matahari dan bulan itu makin jauh sehingga ketika matahari terbenam bulan terlihat. Mungkin di Aceh itu tanggal 1.
Tapi dikarenakan kita satu matla, satu negara, maka dimanapun melihat itu ditetapkan tanggal 1. Ada kemungkinan ketika ijtima itu tidak terlihat di Indonesia, katakan saja di Bandung. Di Arab Saudi berapa jam dari Bandung? 4 jam. Berarti 4 jam kemudian itu sudah tertinggal jauh dan terlihat. Karena itu di Arab biasanya lebih dulu. Dan di Indonesia dikatakan dikarenakan belum terlihat maka digenapkan menjadi 30. Dzulqa'dahnya atau Sya'bannya atau Ramadannya 30. Moal geseh ka dituna teh sebab bulan berikutnya nah, misalnya di Arab Saudi jadi 30. Di kita jadi 29 mau terus geseh sakitu moal. Nah ini kita lihat hadis nomor 671 halaman 287. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Pak. Ya. Terus An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru fa in gumma alaikum faqduru lahu muttafaqun alaih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beda kalau saya Rasulullah bersabda, tapi kalau saya dengar itu beda nilainya, Pak. Muncul urang mah tah. Cek urang Sunda mah teu nginyeum, teuli teu nginyeum anu. Tapi kade bahasa Indonesia mah dengan mata kepala sendiri gitu. Itu begini, saya tidak meminjam telinga dan saya juga tidak meminjam mata. Nah ini sami itu, ini betul-betul Ibnu Umar itu memperhatikan sabda Rasulullah SAW. Idza ra'aitumuhu dan apabila kamu lihat dia, nah, di sini maksudnya hilal, maka saumlah. Dan apabila kamu melihat dia hilal, maka berlebaranlah atau bukalah. Tetapi apabila dimendungkan atas kamu, maka kadarkanlah baginya. Jadi kadarkannya itu artinya dikira-kira atau ya kalau tidak terlihat sempurnakan saja jadi 30. Di bawah ada tuh. Wali muslimin fa in ugmiya alaikum faqduru lahu salasin. Dan bagi muslim, ini kan tadi muttafaq alaih. Nah ini dalam hadis Muslim itu ada tambahan. Tetapi jika dikabutkan teh, ya terhalang kabut atas kamu, maka tentukan baginya Dzulqa'dah 30 hari, Sya'ban 30 hari, atau Ramadan 30 hari. Jelas itu. Kemudian kata Bukhari, ini kan muttafaq alaih ya, Bukhari Muslim. Fa'akmilu iddata salasin, maka sempurnakanlah bilangan bulan itu jadi 30. Mungkin saja ada, tapi tidak terlihat. Nah, kalau hari berikutnya pasti terlihat atau terang adanya. Ek ningali ek saumnya ningali bulan can aya keneh wae cenah ya. Teu we teu kitu. Da hitungannya hanya kalau tidak 29 30. Tidak ada yang 31, tidak ada yang 28. Ini perintah. Bahkan kata Rasulullah, saumlah karena melihat hilal. Dan tentukan tanggal 1-nya itu karena melihat hilal. Demikian juga lebaran. Bahkan pernah terjadi di zaman setelah itu, zaman para sahabat, ada orang yang datang dari Syam. Syam itu kan lebih barat.
Sebetulnya di utara itu. Kan mengkol kita tak. Perbedaan waktunya Arab dengan Eropa itu 2 jam. Kalau ini katakan 1 jam. Rombongan itu datang ke Madinah. Kemudian ternyata di Madinah masih saum. Sedangkan rombongan tadi sudah lebaran. Saya sudah melihat hilal ketika perjalanan ke Madinah, sehingga kami melaksanakan ibadah lebaran. Kata orang Madinah, kami belum, sehingga menentukannya. Jadi harus disesuaikan dengan daerah. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah saumnya tanggal jam 18-nya. Sekali lagi tidak ada kaitan dengan wukuf di Arafah. Hanya namanya saja untuk tanggal 9. Dan ini berlaku untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya, nanti kan terjadi gerhana. Itu di bagian Indonesia, bagian utara sebetulnya yang terlihat jelas itu. Di kita juga di Bandung ada. Di daerah yang lain yang tidak terkena gerhana, tidak ada ibadah gerhana. Tidak ada sholat gerhana, tidak ada takbir. Karena tidak terlihat gerhana. Sebab kata Rasulullah, apabila kamu melihat gerhana di tempat itu, maka kita melaksanakan ibadah gerhana. Saya pernah itu ketika 2000 berapa? Ya, waktu umroh, kebetulan tanggal 1 masuk. Nah, di Mekah itu di Masjidil Haram ada sholat gerhana. Maka orang-orang yang berada di sana walaupun orang Indonesia disunahkan untuk sholat gerhana. Nah itu, kita kembali ke jalan yang lurus ini, halaman 300 ya, tentang saum Arafah. Jadi Arafah itu adalah nama ya, untuk tanggal 9 dan ibadahnya harus disesuaikan dengan tempat. Waktunya disesuaikan dengan pengamatan manusia terhadap bulan dan matahari. Itu bukan hanya ibadah sholat, ibadah saum, ibadah zakat juga. Nanti kan ibadah zakat itu kaitannya dengan hawa ya. Ada yang hawa itu setelah 1 tahun seperti zakat simpanan. Terlepas dari itu, ada orang yang bertanya tentang saum Arafah. Sabda Rasulullah SAW, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyata. Yukafiru itu artinya menghapus. Kafaro itu menghapus atau menutup. Kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya. Di dalam Al-Quran, kufar artinya petani. Sebab petani itu suka ngasek tanaman. Ya, ngasek gitunya. Setelah ngasek teh menyimpan benih. Setelah menyimpan benih tutupan ku tai domba. Nah, atau dengan pupuk supaya subur dan supaya teu dimakan burung. Gitu. Nah, menutup itu sebutnya kafir. Menutup teh kafir itu dalam Quran ada sebutkan orang-orang kafir merasa takjub dengan tumbuhan itu. Jadi yang sebut kafir di sana menutup. Karena itu kafir anak tutuplah dari kami. Rabbana gfir lana dzunubana wa kafir anna sayyatina. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah. Kan ditutupkan dihapusnya siga ditip ek kan ditutup eta teh. Dihapus teh dan tutuplah kesalahan kami. Jadi ini maaf kaitannya bukan dengan dosa. Walaupun kaitan dengan dosa itu adalah dosa kecil. Jadi 1 kali saum Arafah itu
bukan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, tapi menghapus kesalahan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Untuk dosa itu tidak cukup dengan saum sunat, apalagi 1 hari. Untuk menghapus dosa atau diampuni dosa itu harus saum 1 bulan Ramadan. Kan ada man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siam bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira, nah itu dikatakan ghufira eta mah diampuni. Ghufira ma taqaddama yang telah min dzanbi, jelas itu min dzanbi itu dari dosanya. Itu harus saum Ramadan atau siam Ramadan. Sedangkan ini menghapus kesalahan. Jadi bahasanya juga yukafiru. Dalilnya yang tadi surat Ali Imran. Rabbana gfir lana dzunubana. Nu kadua wa kafir anna sayyiatina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kami. Gitu. Sebab ada wah cenah ari kitu mah rek ngalaksanakeun dosa we da geus dihampura. Kade itu teh. Kalau kita tidak ya, tidak seperti itu. Mengapa ada orang yang bertanya seperti ini? Untung ada yang bertanya. Kualitas manusia itu berbeda. Demikian juga kualitas sahabat. Tapi kalau seperti sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Utsman, Ali, yang lainnya tidak bertanya tentang pahala. Ketika ada perintah, laksanakan, dah pasti ada pahala. No, iya mah hitungan. Karena itu tidak dijelaskan siapa yang bertanya. Ya Rasulullah, upami abdi saum atau siam Arafah teh naon tah? Cenah kitu. Jadi lamun teu kaharti mah moal dilaksanakeun teh. Karena itu Rasulullah menjawab untuk kieu ngelaksanakeun teh kitu. Rasul tetap saja menjawab. Dan itu mungkin menjadi motivasi bagi kita ya. Da urang oge pan kira-kira teu kaharti moal pan gitu. Laksanakeun. Tapi kalau sudah begini dihapus kesalahan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti ini sangat besar pahalanya. Kesalahan orang teh atuh sebanyak buih di lautan. Dan itu harus terhapus. Nah, terhapusnya dengan subhanallah wa bihamdihi 100 kali tiap hari. Nah, ini mah dengan saum 1 hari. Tapi jangan diartikan begini, oh panjang teh dosa, sarua we dosa jeung kesalahan oge da akan berakibat. Siga anu maledog buah niatna teh keuna kana kaca. Dosana maledog buah teh. Tetap kudu digantian, padahal teu ngahaja kana kaca mah. Isukna rek maledog kaca sugan kana buah. Dosa eta malantaran ngahaja nu ieu da susuganan ka ditu ge. Itu baledog cenah kacana teh. Kan ada ya itu. Ngeri Pak, itu ada di luar negeri saya lupa itu apakah di Inggris atau apa. Jadi ada masjid di baledog kacana teh ku urang kafir. Geus di baledog lumpat da masjidna si jalan. Geus lumpat kasabet ku mobil. Pae aya videona tina CCTV. Jadi geus maledog da mata kelumpat ge dosa atuh teh. Sieun kapangnya padahal ada CCTV geus kitu sabet ku mobil. Eta mah kasus. Selanjutnya Rasulullah SAW ditanya tentang saum hari Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram dan tanggalnya juga disesuaikan dengan daerah masing-masing tanggalnya. Tapi tidak lewat dari 30
Ya, jangan 31, tidak ada. Tanggal 10 Muharram. Dan ini 10 Muharram, 1 Muharram teh tahun ini 30 Juli. Wah, iya. Asli ya mah. Pak Haji Entis mah sanes ngicah kalender bungkul. Apa sareng kapingna. Margi sakadap dia bade ngicah amanaknya. Amanak insya Allah kayak mau ada perbedaan. Sebab kriteria dari pemerintah itu nanti sama. Ya. Kamari oge seharusnya sama. Lain nuturkeun pemerintah urang teh. Sebab kita mah ya ngitung henteu ningali henteu. Ya. Rasul kan juga tidak menghitung, tidak melihat. Karena itu Rasul tanya, lihat bulan tidak? Lihat hilal? Lihat. Nah, kita siap gitu. Itu dah brong sadayana saurang we nu ningali mah. Nah, nanti tanggal 31 Juli tanggal 10-nya kita melaksanakan ibadah saum Asyura. Katanya sabda Rasulullah yukaffiru sanatal madiyata, itu akan menghapus kesalahan 1 tahun yang lalu. Nah, disinilah waktu itu menentukan. Saum Arafah 1 hari. Saum Asyura 1 hari. Mengapa Arafah itu 2 tahun ya? Sedangkan Asyura 1 tahun. Eta mah katang tuan teh ditu. Dari Allah dan Rasulnya. Karena itu yang bertanya pinter, tidak begini. Bagaimana kalau saum sunat 1 hari? Tidak begitu. Menyebut kalau saum Arafah, kalau saum Asyura, seperti hanya ibadah-ibadah yang lain. Misalnya zakat. Zakatul fitri atau kita menyebutnya zakat fitrah. Itu kan harus dikeluarkan sebelum sholat id. Kalau sebelum sholat id berarti setelah sholat subuh. Tidak bisa sebelum sholat id isya. Kita mah sambil sareng kieu we. Diantos di pintu toa cenanya sate acan toa cenata. Jadi sebelum gerbang toa kita diantos didinya. Kira-kira di Cijeungjing atau napi di Bojong Soang, kan? Cipagalo atau sudah masuk? Ya, sudah masuk ya. Jadinya demangan antosan didinya moal. Jadi sudah masuk dulu kan sebelum pintu. Cek Ustad teh, urang buka bersama Ramadan ya. Datanglah sebelum maghrib. Maghribnya jam 6. Ibu-ibu bade sumbing tabu sabaraha. Kan? Pemi jam 5 giring beberes. Bapak-bapak pasin lagi 6:30 gitu. Nah kali tuang banyak 6:30. Ah cenah jam 2 datang kali itu ka Ustad teh. Pan ditanya bade aya naon? Iya pan di piwarang satu acan maghrib cenah gitu. Ari jam 2 mah sebelum asar gitu. Nah itu pengertianna teh nya. Jadi kita harus menggunakan logika juga. Jadi tidak boleh sebelum itu sebelum bubar sholat id tidak boleh dikatakan isya itu jauh tinggi. Itu yang dekat itu ya. Yang dekat ya sekurang-kurangnya sebelum maghrib itu setelah asar. Eta mah mau ditaros eta mah. Beda tadi jam 2. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya kita buka saja hadisnya. Pada orang mah ahli hadis. Ya, pokoknya di Bulughul Maram insya Allah ada. Tah. Hadis nomor 648, halaman 277. Urang acak we Bulughul Maram teh nya. Dan nuturkeun ti ditu mah tamat. Tapi insya Allah kita goyang ti di tahun sabaraha. Ya dari Ibnu Abbas ada ya. Kata
kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan zakatul fitri sebagai pembersih bagi yang saum dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang siam. Kotoran mulut ya. Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya atau mengeluarkannya sebelum salat. Nah, di sini salatnya salat Idul Fitri. Maka ia itu zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat, maka ia termasuk sodakoh daripada beberapa sodakoh. Artinya itu mah sodakoh biasa. Padahal yang dikeluarkan sama, hanya waktunya berbeda. Kalau setelah sholat itu sodakoh biasa, tetap saja dapat pahala. Siganu kayak masjid Jumaah, yang pertama datang dapat pahala, yang terakhir juga dapat pahala. Anu teu bagian tempat di luar dapat pahala, hanya pahalanya berbeda. Perbedaannya jauh. Yang pertama datang itu kira-kira 35 juta diberi hadiah atau seolah-olah sodakoh 35 juta. Anu panerima 2.000. Kan? No, gitu. Nah, kita kan berusaha agar yang tepat begitu. Jadi waktu itu menentukan, dan yang menentukannya adalah Allah dan Rasulnya. Laparnya sama, saumnya sama, hanya ini Ramadan. Beda dengan di luar Ramadan. Iya mah wajib. Salat sunat. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh kan 2 rakaat. Salat subuhnya 2 rakaat. Beda pahalanya. Salat subuh itu lebih besar pahalanya daripada salat sunat. Tadi itu halaman 300 ya, kita kembali ke 300. Nanti ada pengumuman lagi atau kita bahas lagi nanti Asyura ya pada bulan Muharram, berarti pada bulan depan. Masuk Agustus ya. Iya. Sebab tanggal 31-nya tanggal 1-nya kan 31 Juli. Kemudian ditanya tentang saum hari Senin. Maka dijawab oleh Rasulullah, itulah hari aku dilahirkan, hari aku mendapatkan wahyu, dan hari ketika diturunkan wahyu atasku. Jadi yang kedua mah diturunkan wahyu itu berarti hari mulai beliau menjadi Rasul. Ditandai dengan turunnya wahyu. Dan ini tidak bisa diartikan untuk yang lain. Tapi ada juga yang mengartikan yang lain. Mata kudu aya puasa wedal. Sebab Rasul juga saumnya. Tapi kan Rasul mah etilu. Dilahirkan, mendapatkan wahyu, atau di istrenan atau di mulai jadi Rasul gitu. Yang sama itu sebetulnya ini. Jadi momennya sama gitu. Tapi yang satu itu mendapatkan wahyu yang di buistu. Jadi begini, tidak setiap nabi yang dapat wahyu itu jadi Rasul. Ya. Ayo orang pantun nerima wahyu dilahirkan wungkul. Dan Rasul tidak menganjurkan saumlah pada hari wedal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf ya. Hanya sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu, tidak ragu untuk melaksanakan ibadah Siam Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah waktu Indonesia bagian barat, bukan waktu Arab Saudi. Dan tidak ada pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.